Nama saya Erlin dari kelas 1 BUMP. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbuatan kejahatan mencuri dalam agama Buddha. Pertama-tama saya akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang dari kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau perilaku manusia yang dapat merugikan masyarakat dan orang sekitarnya. Selain itu, kejahatan juga dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang melanggar undang-undang sehingga dapat mengakibatkan seseorang dijerat hukum. Di dunia ini, terdapat manusia yang dapat melakukan perbuatan kejahatan. Salah satu contoh kejahatan tersebut adalah mencuri. Mencuri merupakan perbuatan kejahatan di mana seseorang mengambil barang milik orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Ada berbagai alasan yang membuat seseorang melakukan perbuatan tersebut. Ada yang karena faktor ekonomi, faktor nafsu keinginan yang tidak baik, faktor sosial, dan lingkungan. Dalam ajaran agama Buddha, perbuatan mencuri merupakan perbuatan kejahatan dan perbuatan yang melanggar hukum. Setiap orang yang melakukan pencurian akan diberikan sanksi dan hukuman. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama harus sadar untuk tidak melakukan perbuatan pencurian. Berikut merupakan salah satu kisah mengenai pencurian. Di dunia ini ada manusia yang selalu berbuat jahat sampai merugikan orang lain dan masyarakat sekitarnya. Perbuatan jahat ini ada banyak sekali jenisnya dan salah satunya adalah mencuri. Di dunia ini mencuri dilakukan oleh manusia dengan berbagai alasan. Ada yang karena faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain sebagainya. Saya beri contoh satu kasus kejadian mengenai kejahatan mencuri. Di sini terdapat sepasang suami istri yang sedang ingin keluar rumah untuk membeli makan. Kemudian, pada saat di perjalanan, pasangan suami istri tersebut melihat korban yang baru saja keluar dari bank dan memasukkan uang tunai ke dalam jok sepeda motor. Suami istri tersebut kemudian mengintai korban dari kejauhan, lalu mengikuti korban sampai berhenti di sebuah toko. Ketika korban masuk toko, pasangan suami istri tersebut langsung beraksi. Setelah berhasil untuk mencuri uangnya, mereka langsung membeli barang-barang menggunakan uang curian tersebut. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa pasangan suami istri tersebut memiliki nafsu keinginan yang tidak baik yang membuat mereka langsung berniat untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam menghadapi permasalahan seperti itu, kita dapat memberikan solusi yang terdapat pada Dhammapada 117 yang berisi apabila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatannya itu dan jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk perbuatan jahat. Dari sini dapat kita pahami bahwa jika seseorang berbuat jahat, dia tidak harus mengulangi perbuatannya tersebut dan jangan merasa senang atas perbuatan jahat tersebut, karena dari perbuatan jahat tersebut akan memiliki akibat yang sangat tidak baik. Kemudian, pada Dhammapada 118 berisi apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Di sini dapat kita artikan jika seseorang berbuat baik, maka orang tersebut haruslah mengulangi perbuatan tersebut. Karena dari perbuatan baik tersebut akan mendatangkan hal baik. Kita dapat merasakan sukacita dari perbuatan baik tersebut dan bahagia dari perbuatan baik tersebut. Berikut ini merupakan gambar yang jelasnya mengenai solusi yang relevan dalam ajaran agama Buddha dalam menghadapi permasalahan mengenai kejahatan pencurian yang tadi saya ceritakan. Dan di sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa perbuatan kejahatan itu perbuatan yang tidak baik, dan jika seseorang terus melakukan perbuatan jahat tersebut, maka ia akan memupuk akibat dari perbuatan jahatnya tersebut. Kemudian, jika seseorang berbuat baik, maka dari perbuatan baiknya tersebut akan menghasilkan hasil yang baik dan akan berakibat berkesukacitaan dalam kehidupannya dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita
Sebagai manusia, haruslah memupuk kebaikan sebanyak-banyaknya, agar dapat diperolehnya kebahagiaan dan kesukacitaan dalam kehidupan kita. Berikut ini merupakan contoh perbuatan bajik ataupun perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk membantu orang lain dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan pada diri kita, seperti membantu orang yang sedang kesusahan, memberikan bantuan sosial kepada organisasi-organisasi seperti panti asuhan atau panti jompo, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, selalu membantu orang lain dengan ikhlas. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan kejahatan seperti perbuatan-perbuatan yang dapat melukai orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memperbanyak perbuatan baik agar kita dapat menanamkan nilai kebajikan pada diri kita yang dapat memberikan kita kebahagiaan dan kesukacitaan dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai manusia, tidaklah seharusnya kita melakukan perbuatan jahat, karena dari perbuatan jahat tersebut kita akan menerima akibat yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus membuang hal-hal yang buruk. Dari cerita yang sudah saya sampaikan, kita sebagai manusia haruslah berbuat kebajikan. Dengan berbuat kebajikan itu artinya kita sebagai manusia sudah menanamkan kebaikan. Seseorang yang sudah menanamkan kebaikan, maka orang tersebut akan lebih bahagia, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan, serta selalu dijauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Sekian dari video saya, terima kasih.